Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2A yang Pak Guru banggakan, kita akan melanjutkan materi kita. Tema 1, subtematika pembelajaran kelima. Karena ini lumayan banyak materinya. Yang pertama, permainan berpasangan. Berikutnya, sikap yang sesuai sila 3, 4, dan 5 di sekolah. The next, kalimat perintah. Next, berikutnya penjumlahan dan pengurangan dalam soal cerita. Kemarin sudah. Kita akan ulang lagi nanti. Terus terakhir bahasa Jawa. Oke, discuss one by one, satu persatu. Yang pertama, permainan berpasangan. Ini dia. Perhatikan permainan berpasangan. Kita contohkan dalam permainan yang berkelompok. Misalnya ini ya, saling bergandengan tangan. Ini kemungkinan permainan menjala ikan atau kucing dan tikus. Terus berikutnya ada, nah ini jelas bukan ini, ada bergandengan, jadi berkelompok, ini juga berpasangan juga kan ya. Nah, nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Iwan sebagai guru PJOK. Berikutnya sikap yang sesuai sila ketiga, keempat, dan kelima di sekolah. Amati tabel anak-anak. Nah ini dia Pak Guru punya 4 sikap. Yang pertama, melakukan piket kelas bersama-sama. Apakah sesuai dengan sila ketiga? Ya, tentu saja. Karena dengan piket mereka akan bersama-sama. Bersama-sama berarti bersatu. Berikutnya, hanya mau berteman dengan teman satu suku. Jelas tidak, ini memecah belah persatuan kalau seperti ini. Nomor 3, melakukan upacara bendera dengan tertib. Yang namanya upacara itu mesti berkumpul bersama-sama, persatuan jelas sesuai. Yang terakhir, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda suku bangsa. Iya, harus menjaga kebersamaan sesuai. Amati tabel mana yang merupakan sila keempat. Maaf, pengamalan sila keempat. Sila keempat ada 4 sikap juga. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak. Jelas sesuai. Kalau kehendak kita tidak sama dengan teman, kita tidak boleh memaksakan. Berikutnya, berdoa sebelum belajar. Tentu bukan pengamalan sila keempat. Ini sila pertama ya. Berdoa, beribadah itu sila pertama. Nomor 3, bermusyawarah memilih ketua kelas. Jelas. Sila keempat. Sila keempat itu kaitannya musyawarah, tidak memaksakan kehendak, menghargai pendapat begitu. Terus yang kelima, rajin menabung sekolah. Jelas bukan. Rajin menabung ini masuk ke dalam sila kelima. Berikutnya, mana yang sesuai dengan sila kelima? 1, tidak mencontek. Ya jelas, tidak boleh mencontek. Sesuai dengan sila kelima. Berikutnya, tidak membeda-bedakan teman dari status sosialnya, itu kaya, itu miskin, semuanya teman, sesuai jelas. Melaksanakan piket sesuai dengan tugasnya, ya jelas. Pengamalan sila kelima. Pokoknya harus adil dalam bagian piket ya. Yang terakhir, mengajak teman yang berbeda suku, wah jelas ini tidak sesuai. Kalimatnya sudah negatif ya, mengejek, tidak sesuai. Ketiga, kita akan bahas kalimat perintah. Amati, ini ada Pak Guru PJOK, ini mungkin gambar Pak Iwan ini ya. Pak Iwan ini berujar 3 hal. Lakukan pendinginan setelah berolahraga. Diawali dengan kata kerja, diakhiri dengan tanda seru. Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Ini juga diakhiri tanda seru. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragamu. Ini juga tanda seru. Ketiga-tiganya adalah kalimat perintah. Cuman maknanya berbeda-beda. Yang pertama, meminta melakukan pendinginan supaya tidak cedera ya, supaya tidak kram. Yang kedua, meminta meminum air putih untuk jaga kondisi supaya tidak dehidrasi. Yang terakhir, meminta mengganti pakaian olahraga dengan pakaian seragam supaya tetap menjaga kebersihan. Contoh kalimat perintah yang lain ini dalam lagu ya. Sebelum kita makan dik, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan dik untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Kenal ya lagu itu? Ini adalah kalimat perintah yang ada dalam lagu ini. Sudah Pak Guru garis bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak-anak karena ini dalam lirik lagu ya, tentu saja tidak ada tanda serunya ya. Tapi kan dari kalimatnya
cuci tanganmu dulu, memerintah untuk mencuci tangan. Banyak-banyak makan, kalau makan yang banyak. Jangan ada sisa, tidak boleh ada sisa, dan seterusnya. Semuanya berbentuk perintah walaupun tidak ada tanda serunya. Kita lanjutkan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan dalam bentuk soal cerita. Ini kita lihat soal-soal yang dulu, kita ingat kembali caranya. Dulu sudah di-share Pak Guru di materi berikutnya. Ini misalnya di perpustakaan ada 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita. Berapa jumlah? Ini KM-nya dijumlah dengan penjumlahan bersusun. 1 tambah 6, 7, 8 tambah 2, 10, nyimpen 1. 1 tambah 1 tambah 1, 3, gitu ya. Kajinya jadi jumlah buku seluruhnya adalah 307 buku. Ini contoh pengurangannya. Di lemari kelas ada 259 kertas Hafiz. Selain itu terdapat kertas folio, jumlah 60 lembar lebih sedikit. 60 lembar lebih sedikit. Berapa banyak kertas folio? Maka KM-nya 259 dikurangi 60. Ini caranya. 259 kurangi 60. 9 kurang 0, 9. 5 kurang 9 tidak bisa. Pinjam 1 jadi 15. 15 kurangi 6, 9. 2 dipinjam 1 masih 1. 1 tidak ada yang mengurangi, ya tetap 1. Maka hasilnya adalah KJ banyak kertas folio 199 lembar. Gitu ya anak-anak. Kita lanjutkan ke materi terakhir, bahasa Jawa. Deskripsike wayang Pandhawa lan Punakawan. Pandhawa secah. Sing pertama, Yudhistira awake sedengan, katon alus, lambute gelungan rapet. Nek Werkudara kuwi awake ireng, gedhe, dhuwur, lan duwe kuku lancip ing tangane, jenenge kuku Pancanaka. Arjuna awake sedengan, rambute gelungan melungker. Iki sing bagus dhewe. Terus Nakula lan Sadewa kan kembar to, jenenge kembar ya padha karaktere. Kembar, rambute gelungan melungker. Kuwi karaktere deskripsike ngapunten. Deskripsine karakter Pandhawa ana ing wayang. Terus saterusé Punakawan. Sing kapisan Semar ki awake lemu, cendhek, wetenge mblenduk, duwe kuncung. Wah, ketutup gambare Pak Guru iki, wetenge mblenduk. Terus nek Gareng kuwi bungkuk, mripate kero, sikile gejik, tangane ceko, irunge bunder. Ki nek cara gampang ngono Gareng rada ngapunten, rada cacat ya, Cah. Sikile ra padha, tangane ra padha. Terus sing Petruk ki awake lencir, irunge dawa, duwe kuncir. Petruk ki ketara dhuwur dhewe, Cah. Awake lencir dhuwur dhewe. Sing terakhir Bagong, awake lemu cendhek kaya bapake, kaya Semar. Kuwi wis sinaune Pandhawa karo Punakawan wis kita. Tugas hari ini anak-anak ada 1, 2, 3, 4. Sebenarnya 3, yang 1 PH soalnya. Yang pertama, menyelesaikan soal cerita tentang pengurangan. Buku siswa halaman 134. Boleh cara pendek, boleh cara panjang. Halaman 135, kerjakan hanya 1 nomor saja, pilih. Jadi yang 134 itu anak-anak bebas mau cara pendek atau cara panjang. Kalau yang halaman 135 pilih 1 nomor saja, foto via WA. Yang kedua, menulis kalimat perintah yang sesuai dengan gambar dengan memperhatikan penggunaan tanda seru tentunya ya. Ada di buku siswa halaman 137 sampai 138, foto via WA. Yang ketiga, nanti anak-anak mengerjakan penilaian harian. Nanti Pak Guru share link Google Form-nya. Jangan lupa anak-anak untuk ulangan dikerjakan ya. Tolong dikerjakan. Yang keempat, mengerjakan bahasa Jawa. Kaca 10 rum 1 wae ya. Soale wis akeh dina iki. Tugas nggih. Tugas 1, 2, 4 ki foto via WA. Sing nomor 3 mengke ulangan lewat Google Form. Sudah selesai tematik dan bahasa Jawa hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat selalu dalam belajar PDR, sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pak Guru tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.